Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisrido. Di sini saya akan membahas sedikit tentang clustering. Langsung saja. Apa itu clustering? Secara sederhana, clustering adalah proses membagi data ke dalam beberapa grup, di mana setiap grup memiliki anggota dengan karakteristik yang mirip satu sama lain. Clustering punya peran penting dalam data mining, misalnya untuk eksplorasi data ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi, text mining, aplikasi basis data spasial, dan analisis web. Contoh penerapan yang paling dekat dengan kita adalah search engine di internet. Ketika kita mengetik kata kunci pencarian, search engine akan mengelompokkan dan mencari dokumen-dokumen yang paling cocok dengan kata kunci tersebut. Mari kita lihat contoh sederhana. Di sini ada beberapa objek dengan bentuk dan warna berbeda. Ada kotak, lingkaran, dan elips. Masing-masing berwarna merah dan biru. Pertanyaannya, jika kita melakukan clustering pada objek-objek ini, hasilnya akan seperti apa? Jawabannya tergantung pada kriteria kemiripan similaritas yang kita gunakan. Langkah pertama, kita bisa mengelompokkan objek berdasarkan warna. Semua objek merah dikumpulkan dalam satu klaster dan semua objek biru dikumpulkan dalam klaster yang lain. Perhatikan bahwa bentuknya bisa berbeda-beda dalam satu klaster. Yang penting kesamaan warnanya. Sekarang kita coba kriteria yang berbeda bentuk. Semua objek lonjong atau elips atau lingkaran dikelompokkan bersama terlepas dari warnanya. Begitu juga objek berbentuk kotak atau persegi dikelompokkan menjadi satu klaster tersendiri. Ini menunjukkan bahwa hasil klaster sangat bergantung pada parameter atau atribut apa yang kita jadikan dasar pengelompokan. Kriteria ketiga adalah jarak. Titik-titik data yang posisinya berdekatan secara spasial dikelompokkan dalam satu klaster. Inilah prinsip yang paling umum digunakan dalam algoritma clustering modern seperti K-means. Mengukur kedekatan antar data secara matematis. Sebelum masuk lebih dalam, penting untuk membedakan clustering dengan classification karena keduanya sering tertukar. Perbedaannya ada 3. Pertama, jenis data. Untuk classification menggunakan data supervised, sedangkan clustering menggunakan data unsupervised. Kedua, label. Pada classification, data punya label, sedangkan pada clustering, data tidak memiliki label. Untuk analisa hasil, di classification dievaluasi dengan error ratio, sedangkan clustering dievaluasi dengan variance. Sebagai ilustrasi, ini contoh data penyakit hipertensi dengan atribut umur dan kegemukan. Kolom terakhir yaitu hipertensi adalah label ini yang membuat data ini bersifat supervised. Salah satu cara menyelesaikan masalah classification adalah dengan decision tree. Dari data sebelumnya, kita bisa membentuk pohon keputusan berdasarkan atribut kegemukan. Jika tidak gemuk, maka tidak hipertensi. Jika gemuk, tidak hipertensi. Jika sangat gemuk, ya hipertensi. Decision tree ini terbentuk karena adanya label yang menjadi acuan pembelajaran. Sekarang bandingkan dengan clustering data yang sama, umur dan kegemukan, tapi kali ini tanpa kolom label hipertensi. Inilah yang disebut unsupervised data, karena tidak ada jawaban atau label yang bisa dijadikan acuan. Karena tidak ada label, kita hanya bisa mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pola. Kalau kita plot data umur dan kegemukan pada sebuah grafik, kita bisa melihat munculnya dua kelompok data yang saling berdekatan. Data-data ini dikelompokkan dengan cara tertentu berdasarkan similaritas tertentu. Inilah inti dari clustering. Clustering sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Itu ada partitioning clustering, hierarchical clustering, overlapping clustering, lalu hybrid.
Kita akan bahas satu persatu. Jenis pertama adalah partitioning clustering atau disebut juga exclusive clustering. Karakteristiknya, setiap data harus masuk ke dalam salah satu cluster. Data yang sudah masuk ke suatu cluster pada satu tahapan masih bisa berpindah ke cluster lain di tahapan berikutnya. Contoh algoritmanya adalah K-means yang akan kita bahas lebih detail nanti. Jenis kedua adalah hierarchical clustering. Berbeda dengan partitioning, di sini setiap data tetap harus masuk cluster tertentu. Namun, data yang sudah masuk ke suatu cluster tidak bisa berpindah lagi ke cluster lain. Contohnya single linkage, centroid linkage, complete linkage, dan average linkage. Ada dua arah pembentukan hierarki. Pertama divisif, dimulai dari satu cluster besar lalu dipecah menjadi cluster. Lalu kedua aglomeratif, dimulai dari n cluster kecil lalu digabung terus-menerus hingga menjadi k cluster dengan n lebih besar dari k. Jenis ketiga overlapping clustering. Setiap data mungkin masuk ke lebih dari satu cluster sekaligus. Data memiliki nilai keanggotaan pada beberapa cluster, bukan hanya satu. Contohnya adalah algoritma Fuzzy K-means. Jenis keempat, hybrid, adalah gabungan karakteristik dari partitioning, hierarki, dan overlapping sekaligus. Sekarang kita masuk ke algoritma clustering yang populer, K-means. Karakteristiknya, di awal kita harus menentukan beberapa jumlah cluster yang akan dibentuk. Sebarang objek dalam cluster bisa dipilih sebagai titik tengah awal. Kemudian dilakukan iterasi berikut sampai tidak ada objek yang berpindah cluster lagi. Tentukan koordinat titik tengah tiap cluster. Hitung jarak setiap objek terhadap titik tengah. Kelompokkan objek berdasarkan jarak minimumnya. Mari kita rinci langkah-langkah algoritma K-means secara lengkap. Langkah pertama, tentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk. Kedua, tentukan centroid awal untuk masing-masing cluster secara acak. Langkah ketiga, hitung jarak setiap data ke masing-masing centroid cluster menggunakan Euclidean distance. Langkah keempat, setiap data memilih centroid yang jaraknya paling dekat lalu masuk ke cluster tersebut. Langkah 5, hitung centroid baru dari masing-masing cluster, yaitu dengan mengambil nilai rata-rata dari seluruh data yang ada di cluster tersebut. Langkah ke-6, bandingkan centroid baru dengan centroid lama pada cluster yang sama. Jika berbeda, ulangi proses dari langkah ketiga. Jika sama, proses berhenti clustering selesai. Untuk memudahkan pemahaman, berikut alur algoritma K-means dalam bentuk flowchart. Dimulai dari start, lalu tentukan banyaknya cluster K, terus tentukan pusat atau centroid cluster. Hitung jarak objek ke pusat cluster, terus kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Cek apakah ada objek yang harus dipindah. Kalau ya, kembali ke langkah menentukan pusat cluster. Kalau tidak, cukup proses clustering selesai. Proses ini akan terus berulang sampai posisi cluster stabil. Artinya tidak ada lagi objek yang berpindah cluster. Meski populer, K-means punya beberapa kelemahan yang perlu kita pahami, yaitu sangat bergantung pada pemilihan nilai awal centroid. Centroid awal yang berbeda bisa menghasilkan cluster akhir yang berbeda pula. Tidak jelas berapa jumlah cluster yang terbaik. Nilai K harus ditentukan di awal. Padahal seringkali kita tidak tahu jumlah cluster ideal untuk data tersebut. Hanya bekerja pada atribut numerik atau data kuantitatif. K-means tidak bisa langsung digunakan untuk data kategorikal seperti muda atau tua, atau gemuk atau tidak gemuk, tanpa transformasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita bahas algoritma hierarki clustering.
secara lebih rinci. Langkah pertama, tentukan jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kedua, anggap setiap data sebagai satu klaster tersendiri. Jadi jika ada n data, maka pada awalnya ada n klaster. Langkah ketiga, hitung jarak antar klaster. Langkah keempat, cari dua klaster dengan jarak paling minimal, lalu gabungkan keduanya menjadi satu klaster, sehingga jumlah klaster berkurang menjadi n1. Langkah 5, jika jumlah klaster n masih lebih besar dari k, ulangi proses dari langkah 3. Jika sudah sama dengan k, proses berhenti. Dalam hierarchical clustering, cara menghitung jarak antar klaster ada 4 metode. Pertama, single linkage menggunakan jarak minimum antar klaster. Kedua, centroid linkage menggunakan jarak antar titik pusat centroid cluster. Ketiga, complete linkage menggunakan jarak maksimum antar klaster. Keempat, average linkage menggunakan jarak rata-rata antar klaster. Mari kita lihat contoh penerapannya. Ada dua klaster. Klaster 1 berisi objek 1, 2, 3 dan klaster 2 berisi objek 4, 5, 6. Cara menghitung jarak dari klaster 1 ke klaster 2 dengan tiap mode adalah dengan single linkage diambil dari objek 3 ke objek 4, karena itu jarak paling minimum antar kedua klaster. Dengan centroid linkage dihitung dari jarak centroid cluster 1 ke centroid cluster 2. Dengan complete linkage diambil dari jarak objek 1 ke objek 6, karena itu jarak paling maksimum. Keempat, dengan average linkage dihitung dengan rumus jarak sama dengan A M plus M ditambah N, di mana A adalah total seluruh jarak antar pasangan objek dari kedua klaster. M adalah jumlah objek di klaster 1 dan N adalah jumlah objek di klaster 2. Dengan 4 metode ini, hasil pengelompokan bisa berbeda-beda tergantung metode mana yang kita pilih, sehingga penting untuk memahami karakteristik masing-masing sebelum menerapkannya pada data real. Sampai di sini kita sudah membahas konsep dasar clustering, perbedaannya dengan classification, jenis-jenis clustering, serta dua algoritma utama yaitu K-means dan hierarchy clustering, beserta metode perhitungan similarity-nya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.